Khalid Basalamah kembali bikin perkara karena pandangannya soal wayang. Apa yang dia katakan memang bermasalah. Saya agak jengkel juga ya, orang ini kurang ajar nih. Mau melurus-luruskan orang dengan cara tidak sopan. Wong-wong podo ngaram-ngaram ke gamelan, ngaram-ngaram ke wayang, jarene nyongkian harus ora kuat nanggap, ora bisa nanggap, ora sakaken cocot jarene nyongkian. Khalid ini sebenarnya adalah ustadz yang populer, tapi sejak lama apa yang dia dakwahkan sering terasa bermasalah. Khalid memang tidak pernah eksplisit bilang wayang itu haram, tapi seluruh jawabannya mengarahkan halayak ke arah kesimpulan itu. Itu biadab orang yang begitu. Kalau sudah menyangkut tendensinya pidana gitu, ya polisi tahulah apa yang harus dilakukan. Tanggapan Mahfud MD terhadap pernyataan Khalid Basalamah ternyata tidak bisa berakhir begitu saja. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD belum lama ini ditantang oleh seorang netizen untuk melakukan debat dengan Khalid Basalamah. Mahfud MD pun menjawab tantangan debat dengan pendakwa Khalid Basalamah. Tantangan itu dilontarkan oleh akun @rinaldi_alamsyah5 pada Rabu 16 Februari 2022. Bahkan Wali Songo menyebar agama Islam di Jawa atau Nusantara itu antara lain menggunakan wayang sebagai media dakwah. Lalu apa yang dipahamkan oleh saudara Basalamah ini yang menepis produk pengislaman masyarakat Nusantara oleh para aulia? Hal ini tentu berbahaya bila ditafsir bahwa para wali melaksanakan hal-hal yang haram dalam menyebarkan Islam. Prof mau saran, Anda kan punya ilmu agama yang cukup tinggi. Saya usul bagaimana kalau kita buatkan acara debat di diskusi terbuka dengan Ustadz Khalid secara online dan live. Berani Prof, sebaiknya Anda setuju biar tidak dinilai hanya berani menyindir orang di belakangnya saja. Tantang akun tersebut. Tantangan itu dijawab dengan tegas oleh Mahfud MD dengan pernyataan siap. Namun Mahfud mengatakan lebih tepatnya terminologi yang digunakan bukan debat, melainkan tabayun. Dengan begitu ia juga bisa sekaligus bersilaturahmi dengan Khalid Basalamah. Beranilah, bukan berdebat, tapi tabayun. Kan bagus bisa bersilaturahmi dengan Ustadz Khalid. Saya sebagai dosen saja, bukan menteri. Anda atur saja misal 30 menit virtual berdua. Kami bicara berdua, yang lain boleh menyaksikan. Rasanya kimia saya sama dengan beliau. Siap melakukan halaqah dan tabayun secara islami. Tulis Mahfud MD. Yang ngerlaka dalang-dalang sing bisa wani jawab perkara begitu ben kok dalang Tegal sing bisa jawab kayak gue tak jawab seneng ya kena ora seneng ya dasarnya nyong wani kira. Sing penting pokoknya ibadah gue pernah loro. Siji ibadah mahdoh, lorone ibadah muamalat. Sing arane ibadah mahdoh gue ibadah sing kaitannya contohnya kayak rukun Islam. Jadi sing arane wong sembayang gue ora kena. Ana sembayang di kreativitas, sembayang di kolaborasi gue langka. Gue sing arane bid'ah sing kayak gue. Tapi kalau yang namanya ibadah muamalat, bid'ah itu adalah kreativitas. Yang penting tidak melanggar dawuh Kanjeng Nabi, tidak melanggar tentang dawuh Gusti Allah. Wayang ki munggo sarana, wayang kuwi munggo wadah. Kesenian apapun yang penting di dalamnya ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Penggalan ceramah itu langsung menimbulkan reaksi berat. Khalid sendiri kemudian sudah minta maaf dan memberikan klarifikasi. Selain itu, Mahfud MD juga membeberkan beberapa dalil tentang tata cara berdakwah berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Hal tersebut sebagai pedoman dalam menyampaikan ajaran Islam kepada para umat. Oleh karena itu, jika ada orang yang salah dan tidak setuju dengan pendapatnya, Mahfud MD meminta tidak perlu membantahnya dengan cara menghina dan menyerangnya, tetapi harus disampaikan dengan hikmah. Tetapi kita harus berdakwah dan bertablik ke jalan dan pendapat yang benar, meskipun kita tahu hanya satu ayat, dengan santun hikmah bernasehat tapi jelas dan tegas, ujar dia. Mahfud MD mengungkapkan agama diturunkan kepada manusia dimaksudkan agar dapat memberikan rasa kedamaian dalam hati. Selain itu juga terjalin persaudaraan yang erat. Agama dihadirkan oleh Allah untuk membimbing manusia beribadah dengan berhati damai dan tenang dengan persaudaraan. Jadi jika dengan beragama tidak damai, benci kepada orang lain yang berbeda, merasa terancam dan suka mengancam, berarti Anda salah dalam beragama. Demikian terang Mahfud. Dalam keterangannya, Khalid menyatakan bahwa dia sama sekali tidak menyatakan mengharamkan wayang.
Kata Khalid, dia sama sekali tidak berniat untuk menghapuskan wayang dan sejarah nenek moyang Indonesia. Kata Khalid, kalau ada seorang jemaah mendatanginya dan mengatakan sudah taubat dan nggak mau lagi memainkan wayang, maka Khalid akan menyarankan agar wayang itu dimusnahkan saja. Itulah penjelasannya. Memang tidak impresif dan terkesan mencari selamat, dan itu jadinya tidak mencegah kecaman dan kritik terhadapnya. Karena sekarang ini banyak yang lip service. Beda antara kata-kata dengan perbuatan. Kalau memang sudah menyatakan permintaan maaf, saya ingin menunjukkan bukti permintaan maaf itu dengan serius, yaitu dengan persyaratan lagi. Saya ingin menunjukkan bukti permintaan maaf itu dengan serius, yaitu dengan persyaratan saya beri waktu dari sekarang ini 14 kali 24 jam sejak hari ini. Untuk menunjukkan seriusnya dengan satu, menonton pertunjukan wayang Purwo di Jawa Tengah. Yang kedua, menonton pertunjukan wayang orang di Jakarta. Yang ketiga, Khalid Basalamah itu untuk datang menyaksikan dari dekat perjuangan saudara-saudara kita pengrajin, silakan aja, pengrajin karawitan boleh, pengrajin wayang juga boleh di Yogyakarta. Itu biadab orang yang begitu. Kalau sudah menyangkut tendensinya pidana gitu, ya polisi tahulah apa yang harus dilakukan. Budaya coba grupnya dengan agama wilayahnya dewi-dewi, kapan aku ngibadah, kapan aku berbudaya, apa to eleke panjenengan nenek wayang ngomong ulang Islam gitu. Nggih, rak ngewangi to. Dalan yo ngewangi dakwah, ayo dong ibadah, manembah karo Gusti Allah, ora manembah karo Bathara Kala, manembah karo Gusti Allah. Dalan iki ngewangi, gamelan dienggo bantu, nggo nentremke pikir. Sing penting wong dakwah kuwi ruhul dakwah. Jajal takokna karo wong kuwi sing arane bid'ah kuwi apa? Jare nyong ora ngerti masalah bid'ah, ora susah membid'ah-bid'ahkan wong. Masyarakat umum pada bingung, bisane wong Islam peco-pecoan karo wong Islam keprimen donge. Khalid Basalamah kembali bikin perkara karena pandangannya soal wayang. Apa yang dia katakan memang bermasalah. Saya agak jengkel juga ya, orang ini kurang ajar nih. Mau melurus-luruskan orang dengan cara tidak sopan. Wong-wong padha ngaram-ngaram ke gamelan, ngaram-ngaram ke wayang, jarene nyong ki harus ora kuat nanggap, ora bisa nanggap, ora sakaken cocot jarene nyong. Khalid ini sebenarnya adalah ustadz yang populer, tapi sejak lama apa yang dia dakwahkan sering terasa bermasalah. Khalid memang tidak pernah eksplisit bilang wayang itu haram, tapi seluruh jawabannya mengarahkan halayak ke arah kesimpulan itu. Itu biadab orang yang begitu. Kalau sudah menyangkut tendensinya pidana gitu, ya polisi tahulah apa yang harus dilakukan.